Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran Ibu Dr. Esa Nurwahyuni MPD dan teman-temanku yang saya cinta dan banggakan. Kali ini saya akan membawakan materi tentang pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning. Pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning, experiential learning theory atau ELT yang kemudian menjadi dasar model pembelajaran experiential learning dikembangkan oleh David Cobb sekitar awal 1980-an. David Allen Cobb adalah seorang ahli teori pendidikan Amerika yang minat dan publikasinya berfokus pada pembelajaran pengalaman, perubahan individu dan sosial, pengembangan karir, dan pendidikan eksekutif dan profesional. Ia lahir pada 12 Desember 1939 di Moline, Illinois, Amerika Serikat. Pendidikannya ditempuh di Universitas Harvard, Knoll College. Kemudian sebelum kita masuk pada materi pembelajaran lebih lanjut, terdapat pepatah yang mengatakan bahwasanya pengalaman adalah guru yang paling baik. Begitu pula pembelajaran experiential learning ini. Maka sebelum masuk pada pembahasan lebih jauh, pertama yang akan kita bahas adalah pengertian daripada pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning, di mana experiential learning ini terdiri dari dua kata, yakni yang pertama experiential atau pengalaman dan learning atau sedang belajar. Jika keduanya digabungkan, maka akan membentuk makna yakni pengalaman belajar. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya pembelajaran berbasis experiential learning adalah pembelajaran yang menekankan pada pengalaman yang dialami oleh peserta didik, dan dengan adanya keterlibatan langsung dalam proses belajar tersebut, siswa dapat mengkonstruksikan sendiri pengalamannya tersebut sehingga nantinya akan menjadi sebuah pengetahuan, teman-teman. Kemudian lanjut pada B, konsep model pembelajaran experiential learning ini memberi kesempatan kepada siswa untuk memutuskan pengalaman apa yang menjadi fokus mereka, keterampilan apa yang mereka kembangkan, dan bagaimana cara mereka membuat konsep dari pengalaman yang mereka telah alami tersebut. Experiential learning dapat didefinisikan sebagai tindakan untuk mencapai suatu berdasarkan pengalaman yang secara terus-menerus mengalami perubahan guna meningkatkan keefektifan dari hasil belajar itu sendiri. Tujuan dari model ini adalah untuk mempengaruhi siswa dengan 3 cara. Yang pertama adalah mengubah struktur kognitif siswa, yang kedua mengubah sikap siswa, yang ketiga adalah memperluas keterampilan siswa yang telah ada. Ya, tujuan dari model tersebut tadi sudah dijelaskan bahwasanya terdapat 3. Yang pertama, mengubah struktur kognitif siswa. Menurut Piaget, kognitif adalah bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian yang ada di sekitar mereka. Jadi, yang akan mengubah struktur kognitif siswa adalah ketika siswa dipertemukan secara langsung dengan suatu materi, kemudian guru akan memberikan suatu teori, maka disitulah struktur kognitif siswa akan berubah, teman-teman. Yang selanjutnya adalah mengubah sikap siswa. Mengubah sikap siswa di sini, siswa akan lebih meningkatkan tanggung jawab terhadap perilaku belajarnya, karena siswa sendirilah yang terlibat secara langsung, berinisiatif, dan melakukan evaluasi terhadap pengetahuannya tersebut. Dan yang ketiga adalah memperluas keterampilan siswa yang telah ada. Maksudnya di sini adalah siswa bebas untuk memutuskan
pengalaman apa yang menjadi fokus mereka, dan keterampilan-keterampilan apa yang akan dikembangkan oleh mereka. Selanjutnya kita beralih pada prosedur pembelajaran experiential learning, di mana prosedur pembelajaran experiential learning ini terdiri dari 4 tahapan, teman-teman. Yang pertama adalah tahap pengamatan konkret atau concrete experience. Yang kedua adalah tahap observasi refleksi atau refleksi observation. Dan yang ketiga, tahap konseptualisasi atau berpikir abstrak atau abstract conceptualization. Dan yang terakhir adalah tahap eksperimentasi aktif atau active experimentation. Dalam pembelajaran experiential learning ini terdapat 4 tahapan, di mana tahapan pertama tahap pengamatan concrete experience. Di sini ada feeling atau merasa, belajar dari pengalaman-pengalaman yang spesifik. Dalam hal ini, pengalaman konkret adalah pengalaman yang memberikan pembelajaran secara langsung yang dialami oleh individu sebelum dia memiliki konsep atau teori yang terkait dengan pengalaman tersebut. Maka jika seseorang lebih nyaman untuk belajar dengan menggunakan feeling atau merasa dan doing atau melakukan, maka dia merupakan tipe pelajar akomodator, teman-teman. Yang kedua adalah tahap observasi refleksi observation, watching atau menonton. Dalam hal ini, siswa akan berusaha memahami apa yang terjadi. Dalam pembelajaran, seorang guru akan melakukan refleksi kepada siswanya melalui pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman yang terjadi. Maka, seseorang yang lebih nyaman untuk belajar dengan menggunakan feeling atau merasa dan watching atau menonton, maka dia merupakan tipe pelajar konvergen, teman-teman. Yang ketiga adalah tahap konseptualisasi atau berpikir abstrak conceptualization atau thinking, berpikir. Setelah terjadinya refleksi dari seorang guru, maka nantinya siswa akan menjadi dasar proses konseptualisasi atau proses pemahaman dan aplikasinya dalam situasi atau konteks yang lain atau bisa dikatakan baru. Maka apabila seseorang lebih nyaman untuk belajar dengan cara watching, menonton, dan thinking, berpikir, maka dia merupakan tipe pelajar asimilasi. Dan yang terakhir adalah tahap eksperimentasi aktif atau active experimentation, yakni doing atau mengerjakan. Pada tahap ini, siswa mengimplementasikan apa yang dipelajarinya dari pengalaman yang sudah dipahami kegunaannya oleh siswa. Maka apabila seseorang lebih nyaman belajar dengan cara feel atau merasakan dan doing, melakukan, maka dia merupakan tipe pelajar konvergen, teman-teman sekalian. Mungkin kalian belum bisa memahami tentang tahap-tahap atau langkah-langkah yang pembelajaran experiential learning ini, maka nantinya saya sebagai pemateri akan mencontohkan penerapan konkretnya atau nyatanya di lapangan. Namun sebelum itu kita lanjut terlebih dahulu pada materinya. Ini merupakan tabel kemampuan siswa dalam proses belajar experiential learning, di mana ada kemampuan, ada uraian, dan pengutamaannya. Pada tahap kemampuan, yang pertama, tahap pengalaman konkret atau nyata, concrete experience. Siswa melibatkan diri sepenuhnya dalam pengalaman baru. Ini pengutamaannya adalah feeling atau perasaan atau merasakan. Jadi siswa merasakan secara langsung apa yang akan dia pelajari. Yang kedua adalah tahap pengalaman aktif dan reflektif atau reflection observation. Siswa mengobservasi dan merefleksikan atau memikirkan pengalaman dari berbagai segi. Ini pengutamaannya di watching atau mengamati. Yang ketiga adalah kemampuan tahap konseptualisasi abstract conceptualization. Siswa menciptakan
konsep-konsep yang mengintegrasikan observasinya menjadi teori yang sehat. Di sini pengutamaannya adalah thinking, jadi berpikir. Siswa dituntut untuk berpikir. Yang keempat adalah tahap eksperimentasi aktif atau active experimentation. Di sini siswa berupaya melakukan eksperimen secara aktif, mampu mengaplikasikan konsep teori ke dalam situasi nyata untuk memecahkan masalah-masalah dan mengambil sebuah keputusan. Ini pengutamaannya adalah doing atau bertindak atau berbuat. Kemudian dari keempat tabel kemampuan siswa dalam proses belajar experimental learning ini, ternyata Kolb mengelompokkan proses belajar menjadi 2 dimensi. Pertama, pengalaman langsung yang konkret atau CE, concrete experience pada satu pihak, dan konseptualisasi abstrak, AC, abstract conceptualization. Kedua, eksperimen aktif AE, aktif eksperimen pada satu pihak atau observasi refleksi RO, refleksi observation pada pihak lain. Jadi maksudnya di sini individu selalu mencari kemampuan belajar tertentu dalam situasi tertentu. Jadi individu dapat beralih dari perilaku AE menjadi pengamat atau RO, dan dari keterlibatan langsung CE menjadi analisis abstrak atau AC. Kemudian di sini ada kelebihan dan kelemahan experiential learning. Kelebihannya ada 4. Yang pertama, mengembangkan dan meningkatkan rasa saling ketergantungan antar sesama anggota kelompok. Dalam pembelajaran menggunakan experiential learning ini, guru akan mengelompokkan siswa. Siswa berusaha memecahkan masalah dengan anggota kelompoknya. Hal inilah yang akan nantinya meningkatkan rasa ketergantungan antara sesama anggota kelompok. Kelebihan yang kedua adalah meningkatkan keterlibatan dalam pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan. Ya, di mana hal ini akan terjadi ketika siswa saling berdiskusi untuk memecahkan masalah dan untuk mengambil sebuah keputusan secara bersama. Yang ketiga adalah mengidentifikasi dan memanfaatkan bakat tersembunyi dan kepemimpinan. Tentunya dalam setiap kelompok pastinya akan terdapat anak yang memiliki sikap kepemimpinan. Hal ini akan nampak ketika siswa dikelompokkan. Dan kelebihan yang keempat adalah meningkatkan empati dan pemahaman antar sesama anggota kelompok, di mana pasti ada pendapat yang berbeda antara anggota kelompok. Hal inilah yang nantinya akan memunculkan rasa empati dan pemahaman antara anggota kelompok bahwa setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda dan patut untuk kita hormati sebagai sesama anggota kelompok. Sedangkan untuk kelemahannya adalah yang pertama, relatif memerlukan waktu yang cukup banyak. Ya, adanya pengelompokan praktik langsung yang menjadikan pengalaman langsung bagi siswa akan memerlukan waktu yang cukup banyak, apalagi untuk mengkondisikan siswa. Ini memerlukan waktu yang banyak, teman-teman. Jadi yang kedua adalah kelemahan yang kedua adalah sangat bergantung pada aktivitas siswa, di mana jika siswa aktif dalam melakukan pembelajaran, maka pembelajaran akan tercapai dengan baik. Begitu pula sebaliknya, jika siswa tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, maka pembelajaran pun tidak akan tercapai dengan baik pula, teman-teman. Jadi ini merupakan kelebihan dan kelemahan daripada pembelajaran experiential learning. Selanjutnya adalah karakteristik dalam experiential learning. Kolb mengusulkan bahwa experiential learning mempunyai 6 karakteristik utama, teman-teman. Yaitu yang pertama, belajar terbaik dipahami sebagai suatu proses, tidak dalam kaitannya dengan hasil yang dicapai. Jadi tidak mementingkan hasil yang dicapai, tapi mementingkan proses daripada pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah belajar adalah suatu proses kontinu yang didasarkan pada pengalaman. Yang ketiga,
Belajar memerlukan resolusi konflik-konflik antara gaya-gaya yang berlawanan dengan cara yang dialektis. Dan yang keempat adalah belajar adalah suatu proses yang holistik. Yang kelima, belajar melibatkan hubungan antara seseorang dan lingkungan. Di mana dalam experiential learning ini sudah disebutkan oleh saya bahwasanya memang terdapat pengalaman secara langsung oleh siswa. Jadi belajar melibatkan hubungan antara seseorang dengan lingkungannya. Dan yang terakhir adalah yang keenam, belajar adalah proses tentang menciptakan pengetahuan yang merupakan hasil dari hubungan antara pengetahuan sosial dan pengetahuan pribadi. Selanjutnya adalah seperti yang sudah saya janjikan tadi teman-teman, bahwasanya saya akan memberikan contoh implementasi secara konkret atau nyata implementasi experiential learning dalam pembelajaran. Saya mengangkat pembelajaran kelas 4, tema 7, subtema 3 tentang gaya magnet. Ya, di mana tahap pertama dalam pembelajaran experiential learning dimulai pada tahap pengamatan konkret experience. Di sini yang pertama menanyakan kepada siswa tentang apakah kalian pernah melihat hiasan pada kulkas. Hiasan pada kulkas akan menempel pada kulkas. Apa yang menjadi penyebab hiasan kulkas dapat menempel pada kulkas tersebut? Ya, saya contohkan. Ya, jadi guru pertama kali menanyakan kepada siswa tentang apakah kalian pernah melihat hiasan pada kulkas. Hiasan pada kulkas akan menempel pada kulkas. Apa penyebab hiasan kulkas dapat menempel pada kulkas tersebut? Kemudian guru mencoba menjelaskan bahwa di dalam hiasan kulkas ternyata terdapat magnet, teman-teman, yang apabila didekatkan pada kulkas, ini anggap kulkas yang berbahan besi, maka keduanya akan menyatu, teman-teman. Selanjutnya, proses yang kedua yaitu tahap observasi refleksi, reflection observation. Guru kemudian menjelaskan mengapa magnet dapat menarik potongan besi kecil dapat menempel pada kulkas, karena dalam hal ini akan terjadi gaya magnet, di mana gaya magnet adalah bentuk gaya yang memiliki kemampuan menarik benda berbahan khusus yang ditimbulkan akibat adanya magnet di dalamnya. Magnet mempunyai kemampuan menolak benda sekaligus bisa menarik dan mempertahankan benda lain tersebut tetap menempel pada magnet. Akan menarik benda magnetik, sehingga benda yang tidak dapat ditarik adalah benda non-magnetik ataupun juga bisa disebut dengan benda diamagnetik. Untuk proses selanjutnya adalah tahap konseptualisasi atau berpikir abstrak, di mana guru memberikan tugas untuk mengamati secara langsung apakah potongan besi kecil dapat tertarik atau menempel pada magnet. Ternyata dari pengamatan tersebut, potongan besi dapat tertarik atau menempel pada magnet. Yang selanjutnya adalah tahap yang terakhir, tahap eksperimentasi aktif. Guru menginstruksikan siswa untuk mencoba dengan potongan yang lain, seperti potongan semen kecil, potongan plastik kecil, potongan kertas kecil, dan potongan kain kecil. Kemudian guru akan menginstruksikan kepada siswa untuk menarik kesimpulan mengenai materi yang sudah dipelajarinya. Ya, kemarin saya sempat mencoba pembelajaran berbasis experiential learning ini kepada siswa kelas 4 SDN Tanjung 2 Pamekasan. Ternyata setiap kelompok yang ditunjuk menarik kesimpulan tentang materi yang sudah dipelajari. Ternyata setiap kelompok memiliki pendapat yang berbeda. Akan tetapi tidak ada yang salah dalam penarikan kesimpulan tersebut, karena setiap kesimpulan pada nyatanya
sudah benar dari masing-masing kelompok tersebut. Ya, ini merupakan berikut saya akan tampilkan video pembelajaran menggunakan experiential learning, pembelajaran berbasis pengalaman. Ya, akhir kata dari saya, mohon masukan, saran, dan kritiknya di kolom komentar. Saya baru belajar, kita sama-sama belajar. Mohon kritikan dan masukan, saran yang membangun untuk saya untuk membuat video pembelajaran yang lebih baik lagi. Sekian dari saya, kurang dan lebih
lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.